Ya mungkin karena bapakmu tuh seperti itu, makanya pengen cepat-cepat punya keturunan. Bu, kami masih terus berusaha. Sampai kapan? Saudara-saudara dari bapakmu tuh juga sudah pada mendesak. Karena mereka itu pengen keturunan bapakmu tuh nggak punah. Keturunan bapakmu tuh dari 9 mata air tuh nggak ada yang mati satu pon. Sampai bapak mati? Gitu? Orang Adil bandul kok. Adil pernah cerita sama aku. Waktu dia tuh habis pulang dari dokter kandungan. Bapakmu minta kamu tuh pulang dulu. Soalnya dia takut nggak bisa ketemu kamu lagi. Iya. Ya, tapi Adri mesti minta izin cuti dulu lah, Bu. Nggak bisa saya enak-enaknya gitu aja ninggalin kerjaan kantor. Ya pokoknya cepet lah. Ajak sekalian istrimu ya. Lebaran kemarin kan kalian nggak pulang. Ya itu yang menyebabkan bapakmu tuh muring-muring. Terus budek, darah tingginya naik. Akibatnya jadi stroke. Iya, nanti Adel juga diajak. Tapi Adel nggak mau ribut-ribut kayak dulu lagi loh, Bu. Iya, cepet pokoknya ya. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Anfa lagi ya, Mas? Ibu nyuruh ke Semarang. Katanya Bapak takut kalau kita nggak sempat lagi ketemu dia. Ya udah kesana lah, Mas. Ibu minta kamu ikut tapi. Oh, ya udah, ayo aja. Lagian kan pas lebaran kemarin kita nggak jadi mudik, gara-gara Mas Adri harus ganti tugasnya Mas Randy. Kita mau kesana naik apa? Kereta atau? Naik mobil aja lah ya. Biar bisa jalan-jalan di sana. Kita kan belum pernah ke mana? Mana? Masjid Agung Jawa Tengah. Boleh. Ini kacang ya? Udah banyak juga kerudung, ada beliin buat ibu. Banyak tuh, jadi bisa ganti-ganti. Bi. Bibi. Ya, Bu. Bi, ini bawa ke belakang dulu. Ya, Bu, ya. Ibu tuh nggak ngarepin oleh-oleh dari kalian. Yang ibu harapin itu cuman kalian tuh bisa pulang setiap hari raya. Kuping ibu ini panas dengerin omongan kiri kanan. Ada yang bilang katanya Adri itu bangkrut makanya nggak bisa pulang lebaran. Terus ada yang bilang juga katanya Adri itu didikte sama kamu. Untungnya ibu ini nggak emosionalan orangnya. Tapi tuh bapakmu, lihat tuh. Dia tuh nggak kuat sampai stroke. Bu, Adri kan udah bilang kemarin nggak bisa datang lebaran itu karena gantiin teman yang cuti mendadak karena ibunya meninggal. Ya itu urusanmu. Tapi gara-gara kamu nggak mudik. Bapakmu tuh jadi kayak begitu. Nggak kuat akibatnya stroke kayak begitu. Kasih ya? Yuk. Kasih loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan sih? Tuh. Bapakmu tuh bilang kapan? Kapan istrimu tuh hamil? Enggak hamil-hamil. Ya mungkin karena bapakmu tuh seperti itu, makanya pengen cepat-cepat punya keturunan. Bu, kami masih terus berusaha. Sampai kapan? Saudara-saudara dari bapakmu tuh juga sudah pada mendesak. Karena mereka itu pengen keturunan bapakmu tuh nggak punah. Keturunan bapakmu tuh dari 9 mata air tuh nggak ada yang mati satu pon. Sampai bapak mati? Gitu? Orang Adil bandul kok. Adil pernah cerita sama aku. Waktu dia tuh habis pulang dari dokter kandungan. Sampai nangis-nangis kok. Mbak tuh Tuhan ya. Ngomong sembarangan kayak orang nggak berpendidikan. Punya etika sedikit kenapa sih? Kita ini di sini udah budek tau nggak? Bapak selalu nanyakan kapan Adil hamil, kapan dia punya cucu. Bapak juga takut kalau keturunan itu habis. Sedulur-sedulur Bapak juga selalu menanyakan kapan Adil hamil, kapan tuh si Adil punya anak. Kamu enak nih di Jakarta nggak denger ini itu, tau nggak? Mbak, Ayo Pak ngomong. Mumpung ada orangnya. Jangan tuti sama ibu terus yang rasa sana. Tenang ini, tenang aku.
Kamu tuh emang keterlaluan ya Mbak ya. Nggak punya hati, nggak punya nurani. Apa bedanya sama kamu? Apa kamu tuh punya hati nurani? Memang kamu aja nggak kasihan sama bapakmu. Bapakmu tuh ngelumbruk karena pengen punya cucu. Bapakmu tuh kena stroke karena mikirin kamu. Beda Bu. Maafin Adri, tapi ini bener-bener beda. Adri tuh udah berusaha keras untuk punya anak Bu, untuk ngebahagiin bapak. Itu hati Adri, itu nurani Adri. Soal apa? Adel, gak mungkin dia hamil. Gak mungkin ngambil anak. Gitu takut kendor badannya tau nggak? Mbak! Astagfirullahaladzim, kelewatan ya Mbak. Nggak rasional kamu itu Mbak. Wes. Mikirin apa toh? Apa yang diributin tuh? Kamu tuh kan sudah tahu kalau Adelia itu mandul. Bu ya berusaha sampai babak bundes. Gak bakalan bisa. Ngawang dari sananya saja sudah gak punya bibit. Gak mungkin bisa punya momongan. Astagfirullahaladzim Bu. Kalau kamu tuh memang kasihan sama bapakmu, kasih dia keturunan. Itu aja kok repot. Ya sudah, kamu tuh kawin lagi. Terserah Adelia mau setuju apa enggak. Yang penting kamu tuh kawin lagi. Bu, pikiran apa itu? Kenapa sih buat ibu itu penyelesaian suatu masalah itu pilihannya selalu cuma ada dua. Kalau nggak hitam, putih. Masih banyak cara lain, Bu. Saya sama Adelia tuh berusaha keras untuk punya anak. Dengan cara syariat, kita udah ke dokter manapun juga, ke dokter kandungan manapun juga. Dan sekarang kita lagi ngambil jalan hakikat. Cara metafisis, masih ada Allah. Apa yang nggak mungkin kalau Allah sudah menghendaki? Menikah lagi itu juga syariat. Nggak melanggar hukum dan halal. Justru syariat yang paling baik dan mendekati kenyataan. Kalau memang kamu itu mau menyenangkan bapakmu. Adri nggak mau kebahagiaan Bapak di atas penderitaan orang lain. Adri tahu menikah lagi itu halal, tapi nyakitin perasaan orang lain, menyakiti perasaannya Adelia. Dan lagian juga itu nggak dianjurin agama kok. Maksudmu apa? Sekarang dibalik deh Mbak keadaannya Mbak. Mbak menikah, mandul, terus suami Mbak minta kawin lagi. Gimana perasaan Mbak coba? Mana saya tahu, orang saya nggak mandul kok. Coba jawab jujur. Mah, Nah, Papa harap kejadian yang di Semarang kemarin itu nggak jadi beban pikiran Mama ya. Mbak Tuti sama Ibu itu sebenarnya cuma butuh penjelasan yang bisa bikin mereka tenang. Soalnya sampai sekarang mereka tuh masih beranggapan kalau garis keturunan itu nggak boleh punah. Sedangkan Bapak itu sebenarnya juga ya nggak maksain Papa untuk bisa punya keturunan. Apa yang dikatakan ibu supaya Mas Adri nikah lagi tuh serius. Supaya Mas Adri punya keturunan. Mah demi Allah mah, nggak ada Papa punya niat kayak gitu. Tapi aku takut, Mas. Takut kalau ibu tetap pada keyakinannya untuk nikahin Mas Adri lagi. Apapun akan Papa lakukan untuk mencegah supaya hal itu nggak akan pernah terjadi. Karena sampai sekarang Papa bahagia masih bisa mendampingi Mama. Dan satu lagi, kejadian yang di Semarang itu nggak akan pernah terulang lagi.
Percayalah, nggak ada yang susah buat Allah mah.